kan 5.000 habis. Udah habis 5.000-nya? Kayaknya udah habis nih. Habis lagi udah 10.000. Pembelajaran sebelumnya tentang apa? Fikih tentang apa? Sholat tahajud. Tahu kan sholat tahajud? Sholat yang dilakukan sepertiga malam. Untuk pembelajaran hari ini tentang infak. Ada yang pernah infak? Kapan? Kayaknya sejak Jumat disuruh infak. Ada yang infak enggak? Berarti kurangnya sedekahnya nanti di akhirat. Gak ada lah tabungannya. Ada yang tahu apa itu infak? Apa itu? Memberikan sebahagian barangnya untuk orang yang kurang mampu. Ya, bisa anak mak. Infak itu bisa terjadi untuk orang yang kurang mampu, untuk pembangunan, ya kayak pembangunan sekolah. Yang lebih manfaat itu kalau kita berinfak untuk pembangunan tempat ibadah sekolah, tentunya sekolah, masjid itu kan. Contohnya masjid tiap hari dipakai orang nggak? Nah, setiap barang yang kita infakkan dipakai orang, itu pahala kita tetap mengalir. Contohnya, kamu infak untuk pembangunan sekolah. Sekolah setiap hari ada kan orang sekolah? Nah, berarti setiap hari amalan pahala kamu bertambah. Walaupun cuma 10 rupiah, 500 rupiah, sama dengan pernah nggak dengar kalau kita membuang sampah di dalam masjid walaupun sekecil ini, tahu ini apa? Apa rokok? Abu rokok. Nah, sekecil abu rokok itu kan kecil kan? Kalau diberikan semua, nah itu tetap berpahala. Kalau kita membuang sampahnya dari masjid keluar, bukan dibuang ke dalam masjid. Nah, kalau kita sampahnya dibuang ke dalam masjid, ya berdosa. Apalagi melempari masjid. Seperti tentang QS Al-Imran ayat 92, artinya tidak akan sekali-kali kamu memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Berarti apapun yang kamu infakkan tetap diketahui sama Allah. Apalagi kalau yang kamu infakkan itu contohnya boneka kesayangan, nah baju kesayangan, jilbab kesayangan dari pacarnya, nah sepatu, bros gambar lope-lope dari cowoknya. Nah, itu lebih benar. Iya, siapa yang udah pacaran? Berarti kan tidak akan sekali-sekali kamu memperoleh kebajikan. Berarti tidak akan mendapat kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan hartamu yang kamu cintai. Kebaikan sama dengan kebaikan. Berarti ada nggak orang yang berinfak tapi hartanya makin habis? Tahu bapak salah, contohnya aja kalau kita infak di masjid sholat tanpa disengaja, pasti harta kita bertambah. Ataupun contohnya kita memberi infak di masjid, begitu pula
Nah, ini belikan ini dulu. Tapi seperempat kata mamanya. Ini kita infakkan 5.000. Pak, nanti Pak. Bapak, kalau lebaran lebaran Idul Fitri kan infak di masjid 1.000 aja, nanti di rumah saudaranya dapat 100 aja. Oh, dapat 100. Itu namanya THR lebaran. Jangan kalau kita sholat di masjid Idul Fitri atau Idul Adha, ada nggak infak yang berjalan? Ada kan? Itu minimal 2.000, 1.000 rupiah. Nah, itu kan berarti berapa kali lipat itu dari 1.000 sampai 1 juta. Nah, banyak kali lipat. Contohnya lagi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, berarti ditujukan sama orang-orang yang beriman. Berarti yang nggak beriman tidak ditujukan. Infakkanlah sebagian dari rezekimu. Rezekimu. Kadang kan emaknya kadang kasih uang jajannya berapa? 5.000. Infakkanlah 500 perak. Masih berlaku nggak? Nah, 500 perak. Contohnya berarti masih 4.500. Ya kan? Yang telah kamu anugerahi kepadamu sebelum datang hari kiamat. Berarti sedekah kamu, infak kamu itu nanti di hari kiamat itu bakal berguna. Contohnya, biasanya pernah dengar nggak kalau timbangan kamu ini timbangan masih ayun, ini dosa, ini pahala, gitu kan? Masih ayun, berat ke dosanya. Dan kata Nabi Muhammad, karena kamu yang beriman, dikoyakkan apanya? Bajunya kan sikit, masih gini juga. Ditengoklah dari infak kamu. Jika infak kamu bagus, baru ditambahkan jadi seimbang. Hah? Ya, mau sorban, mau bajunya kan ada kan? Dari sebagian dari Nabi Muhammad. Ada nggak pernah dengar ceritanya? Disobekkan dari dikoyakkan kan? Nah, dikasihkan ke timbangannya. Pada hari kiamat tidak ada lagi jual beli. Ada nggak yang di hari kiamat di situ panas-panas terik matahari masih jual es cappuccino? Ada kan? Es rujak katanya. Es rujak, es krim masih ada nggak di hari kiamat? Semua orang bertuju mengharapkan apanya tinggalan ke hari kiamat? Iman dan ketakwaan. Hah? Baik mau jualan di sana? Dan tidak ada pula syafaat bagi orang-orang kafir. Tahu orang-orang kafir? Dan orang-orang zolim. Tahu zolim? Tahu orang zolim itu selalu orang yang berbuat jahat kepada orang lain. Contohnya yang setiap hari kamu kerjakan apa zolim? Ejek nama bapaknya, emaknya. Masih ada ejek nama orang tuanya, kasihan orang tuanya. Di rumah kerja bagus-bagus.
makan, tidak bisa apa. Kalau miskin itu orang yang memiliki segudang hutang. Jadi kalau disambungkan Pak. Hah? Kalau disambungkan fakir miskin sudah banyak hutang, tidak mampu lagi, itu namanya fakir miskin. Sedekah ialah harta atau non harta. Tahu non harta? Ya harta itu apa aja contohnya? Uang.
zaman Nabi itu tahun berapa? Ada yang tahu? Zaman Nabi itu dari mulai Nabi Adam. Tahu nggak? Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam sebenarnya ada Nabi. Cuma kita kan tidak tahu. Banyak seratusan jenis Nabi. Cuma yang diakui Allah hanya 5. Nabi Rasul berapa? Rasul berapa? Berapa?